Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, ambil posisi yang paling nyaman ya Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa nih? Saya Safira ini bisa dipanggil Safira Bu. Oh, Mbak Safira. Iya. Mbak Safira dari kelas apa ini? Saya dari 12 IPS. 12 IPS. Jadi jam pelajaran apa Mbak? Tadi saya jam pelajarannya Bu Endang, pelajaran matematika, tapi beliaunya kayaknya lagi ada rapat, jadi ada kosong. Oke, jadi Mbak Safira datang ke sini jam kosong ya? Iya, jam kosong. Karena ini masih jam pelajaran nih, saya kira udah datang ke sini. Saya kira kabur jam pelajaran. Enggak. Jadi saya di sini mau nemuin Ibu. Oh, sengaja Iya, berarti datang ke sini. Dan kebetulan jamnya lagi jam kosong. Nah, tadi Mbak Safira bilang sengaja mau nemuin saya. Ada apa nih, Mbak Safira? Jadi di sini saya mau sama Ibu. Enggak, saya nggak mau sama ini. Oke, Mbak Safira. Oke, Mbak Safira, jadi datang ke sini ada apa nih? Jadi di sini saya nemuin Ibu mau konsultasi Ibu. Oh, Mbak Safira mau konseling. Yang Tapi sebelum saya lanjut ke konseling, saya mau tanya dulu ke Mbak Safira. Mbak Safira udah pernah melakukan konseling belum sebelumnya? tidak pernah. Jadi ini pertama kali saya melakukan konseling. Baru pertama kali ya Mbak? Iya. Jadi Mbak Safira belum tahu konseling itu apa? Enggak tahu saya apa itu konseling. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya Mbak Safira. Konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling, yang dimana konselor itu saya dan konseling itu Mbak Safira. Di mana tugas saya sebagai konselor memberikan saran dan masukan kepada suatu permasalahan yang nantinya akan Mbak Safira ceritakan kepada saya. Tetapi perlu digarisbawahi, proses konseling ini nantinya akan Mbak Safira sendiri yang mengambil keputusannya. Jadi bukan saya yang mengambil keputusan, tapi Mbak Safira. Jadi nanti selanjutnya proses konseling ini saya ingin Mbak Safira menceritakan semua permasalahan yang Mbak Safira hadapi supaya nantinya kita akan menemukan solusi untuk permasalahannya Mbak Safira. Mbak Safira juga datang ke sini karena tidak ada paksaan, dan juga Mbak Safira ini menceritakan kepada saya akan saya jaga. Jadi proses konseling ini bersifat rahasia, yang dimana proses konseling ini hanya saya dan Mbak Safira saja yang tahu. Jadi mengerti Mbak Safira? Lalu proses konseling ini memiliki durasi waktu kurang lebih 20 menit, yang dimana waktu tersebut jika kita masih belum menemukan solusinya, akan kita lanjutkan proses konseling yang kedua, yang dimana proses konseling kedua nanti kita akan mencari juga solusi dari suatu permasalahan Mbak Safira jika pada proses konseling pertama masih belum menemukan jawabannya. Bisa dimengerti Mbak Safira? Bisa. Oke, selanjutnya ada apa nih Mbak Safira datang ke sini? Ada masalah apa yang ingin Mbak Safira ceritakan kepada saya? Jadi saya memiliki masalah. Pokoknya itu sumber masalahnya ada di diri saya sendiri, Bu. Saya tuh tidak bisa buat menolak atas permintaan Mbak saya. Untuk menolaknya itu permasalahan apa ya? Kalau saya boleh tahu. Jadi saya itu nggak pernah bisa menolak teman saya meminjam uang saya. Kalau boleh tahu nih Mbak, teman Mbak Safira pinjam uang ke Mbak Safira ini apakah ada alasan atau bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi dia setiap pinjam itu kayak selalu bilang
pengen sih kayak apa lagi butuh ini, tapi aku nggak ada duitnya, jadi bisa nggak itu duit kamu dulu gitu. Itu selalu kayak gitu bilangnya. Jadi ada alasan sih, cuman kayak ya itu dia sering banget pinjam, tapi minjemnya itu kembaliin duitnya nggak pernah sesuai sama perjanjian awal gitu Bu. Oh, jadi teman Mbak Safira ini selalu pinjam uang ke Mbak Safira. Iya. Nah, tapi dia tuh jarang banget untuk ngembaliinnya. Tapi sering nggak kalau misalnya Mbak Safira nih udah minjemin, sekali nih minjemin terus nggak dikembaliin, lalu dia pinjem lagi, itu atau bagaimana? Jadi dulu tuh pernah sekali dia saya minjemin, lalu ya udah saya minjemin, dia bilangnya deminya misal nih ya, dia pinjam Senin, cuman dia jadinya kembaliin Minggu, tapi ternyata beresen, dia nggak kembaliin hari Minggu, dia kembaliin lama. Dan itu saya tagih, dia akhirnya kembaliin, cuman ya itu tadi nggak sesuai sama jatuh tempo yang awal, sama kayak perjanjian awal. Yang awal yang Mbak Safira diskusikan tadi sama temannya. Terus dia pinjam lagi kedua kalinya, sama kayak gitu lagi. Terus yang dia lagi kemarin dia mau minjem lagi, cuman saya gak enak buat nolaknya gitu. Jadi kayak saya tuh udah terlanjur kecewa gitu loh Bu, karena dia dua kali udah nggak sesuai sama omongannya gitu. Oke, jadi Mbak Safira ini gak enakan banget ya sama temannya. Jadi setiap temannya pinjam langsung dipinjemin, padahal untuk pembayaran yang awal itu belum dibayar gitu ya. Hubungan Mbak Safira dengan temannya itu sedekat apa? Kok sampai Mbak Safira itu bisa meminjamkan uang padahal yang pembayaran meminjamkan pertama dan kedua itu belum dikembalikan? Jadi saya sedekat ya teman dekat saya dari SMP, dan sekarang kita sekelas lagi SMA, jadi ya lumayan dekat sih bisa dibilang. Oke, di kelas itu Mbak Safira dekat banget. Apa Mbak Safira itu dia cuma teman Mbak Safira aja, atau Mbak Safira punya teman yang lain? Saya punya teman yang lain, jadi kayak kita bentuk circle gitu sebenarnya. Nah di circle itu ya ada dia yang masuk. Oh, jadi dia termasuk teman dekat banget juga ya Mbak? Circle itu. Oke, Mbak Safira waktu minjemin uang ke temannya itu pernah nggak tanya ke temannya, sebenarnya kamu ini untuk apa uangnya? Kenapa kok bisa uangnya ini kamu itu sering pinjam ke saya? Kalau saya tanya ke dia tuh gak pernah sih Bu alasannya apa, cuma kayak dia selalu bilang sendiri gitu kayak ini uangnya mau aku buat beli buku, buat beli apa gitu. Jadi kayak dia bilang sendiri ke saya alasannya, saya gak pernah nanya gitu. Oke, uang yang Mbak Safira pinjemin ke dia nih nominalnya termasuk dalam jumlah besar atau bagaimana? Setiap kali dia coba pinjam ke Mbak Safira, lalu Mbak Safira itu selalu kasih. Menurut saya sih nominalnya lumayan ya, misalnya kan saya juga nabung kan, anaknya suka nabung ya, jadi itu uang tabungan saya bisa dibilang yang saya pinjemin ke anak itu. Safira pernah tanya nggak ke dia uang saku dia itu berapa? Lalu uang saku yang dia punya itu dibuat apa? Kenapa dia bisa kurang? Itu pernah Mbak Safira coba tanyakan nggak ke temannya? Saya pernah sih sekali dulu tuh kayak tanya, itu uang buat apa sih? Ya buat kebutuhan yang lain gitu. Dikasih sama berapa gitu kan katanya itu. Itu katanya 10.000 per hari. 10.000 kan lumayan, saya aja 7.000 per hari. Saya udah gak males kayak udah males gitu, udah terlalu kecewa lah Kak Bu. Tapi pernah nggak Mbak Safira coba minta uangnya ke temennya? Jadi misalnya Mbak Safira, kan tadi Mbak Safira cerita kalau uangnya Mbak Safira saldonya itu 7.000, sedangkan dia 10.000. Tapi dia tetap masih pinjam ke Mbak Safira karena kebutuhan yang lain. Lalu temannya juga masih tidak kembaliin uang yang Mbak Safira pinjam, yang Mbak Safira pinjemin 1-2 kali, lalu dia pinjam lagi. Nah, itu Mbak Safira pernah nggak coba ngomong uangku
Mana kok kamu belum kembaliin, padahal yang kemarin aja belum, kok sekarang minjem lagi. Emang nggak Mbak Safira coba seperti itu? Saya udah coba di kemana dulu. Saya tanya ke dia kayak, ini kemana? Ada pegangan tak? Terus dia bilang, ya belum ada duit, masih banyak hubungan. Terus gue alasannya, aku yang betul, aku banyak hubungan. Oke, Mbak Safira tadi kan udah bilang nih, kalau misalnya temennya itu uang sakunya segini, uang saku Mbak Safira segini, lalu dia Mbak Safira pinjemin. Nah, Mbak Safira pernah tanya nggak? Atau Mbak Safira pernah tahu nih latar belakang ekonomi dari temennya Mbak Safira itu tadi? Saya itu dulu pernah ya waktu SMA awal itu main ke rumah dia. Itu emang dari bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Makanya saya kayak punya hati nurani gitu loh, kayak kasihan juga gitu. Jadi makanya saya mau minjem kayak gitu. Tapi kayak dia aja 10.000, saya 7.000 gitu uang sakunya. Masa dia nggak bisa nyicilin gitu kan? Jadi yang Mbak Safira lihat itu keluarganya yang kurang mampu itu tadi membuat Mbak Safira itu mampu meminjamkan uangnya itu. Kayak saya prihatin gitu, oh mungkin emang dia lagi banyak mingguan, terus di rumah tuh orang tuanya nggak bisa ngasih, makanya saya pinjemin dulu tuh. Nah, Mbak Safira pernah ini nggak? Kita coba tanya ke temennya ini tadi, kenapa dia tidak bisa mengatur keuangannya yang sebenarnya dia itu saunya itu di atasnya Mbak Safira gitu. Pernah nggak coba tanya atau Mbak Safira tahu atau bagaimana mungkin? Enggak sih, saya nggak sampai sejauh itu, soalnya saya udah kayak udah males banget ngomong sama dia. Jadi Mbak Safira ini takut ya untuk nolak, bahkan Mbak Safira itu tidak bisa menolak waktu temannya itu pinjam. Padahal Mbak Safira udah tahu bahwa 1-2 kali temannya pinjam itu tidak pernah Mbak Safira kembali, tidak pernah temannya Mbak Safira itu kembalikan uangnya. Lalu yang ketiga ini dia mencoba pinjam lagi ke Mbak Safira. Nah, apa sih yang ingin Mbak Safira lakukan untuk teman Mbak Safira? Mbak Safira ingin bagaimana? Saya ingin bisa berkata tidak, ingin bisa berkata maaf nggak bisa, dan maaf ya pokoknya maaf nggak bisa gitu. Oke, tapi Mbak Safira ini udah pernah coba ngomong belum ke temennya? Kalau coba ngomong sih belum Bu, makanya saya datang ke ibu untuk saya bisa berani bilang nggak mau, nggak bisa ganti. Oke, Mbak Safira ini takut untuk bilang tidak, bukan takut ya sebenarnya, ragu untuk berjalan tidak gitu ya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kepada Mbak Safira bagaimana biar Mbak Safira itu berani untuk bilang ke temannya. Kan karena Mbak Safira bingung mau gimana ngomongnya ke temannya. Misal seperti ini Mbak Safira. Jadi ketika teman Mbak Safira ini pinjam uang ke Mbak Safira bisa bicara seperti ini. Maaf, uang saku kamu tuh ternyata lebih banyak daripada aku. Kenapa kamu tidak coba untuk menyisihkan sebagian uang kamu lalu kamu hitung? Jadi ketika ada keperluan, kamu bisa menggunakannya. Karena ketika kamu pinjam ke saya, untuk kali ini saya tidak bisa meminjamkan karena saya ada kebutuhan. Seperti itu. Apakah Mbak Safira bisa mencontohkan apa yang saya ucapkan? Kenapa Mbak Safira bisa berbicara? Kenapa tidak yakin Mbak Safira? Saya tadi juga saya nggak nanti saya jauhin lagi. Nah, kan Mbak Safira juga juga mengalami hal yang tidak enak juga ketika dia meminjamkan uang. Apakah Mbak Safira ingin terus-terusan temannya itu pinjam uang ke Mbak Safira, padahal sebenarnya Mbak Safira itu tidak ingin meminjamkannya. Apakah Mbak Safira ingin hal itu terus terjadi kepada Mbak Safira? Jadi coba Mbak Safira ucapkan seperti yang saya katakan tadi.
Safira berani? Coba ini. Iya. Apakah Mbak Safira mau coba dulu? Boleh saya coba dulu. Eh, Maaf ya, buat kali ini aku belum bisa membimbing kamu dulu, soalnya aku lagi ada kebutuhan lain yang penting banget untuk aku. Eh, Kayaknya kamu perlu coba untuk belajar nabung, soalnya kan dari uang saku kita aja udah kelihatan beda, kamu 10.000, aku 7.000, jadi aku aja bisa nabung, kamu nggak bisa nabung. Jadi coba perlahan-lahan kamu coba untuk belajar nabung. Maaf ya sekali lagi, mungkin untuk lain kali aku bisa kasih tahu kamu bagaimana cara buat nabung yang baik. Nah, Mbak Safira sudah menemukan nih, udah berani mencoba untuk bicara seperti itu. Nah, apakah Mbak Safira berani tidak untuk mengaplikasikan kepada temannya ketika temannya ingin meminjamkan uang tersebut? Mbak Safira udah bisa loh bilang seperti itu, tapi itu hanya kepada saya nih. Apakah Mbak Safira ingin mencobanya bilang ke temannya ketika temannya ingin minjem uang? Ya, saya ingin coba itu. Setelah tadi Mbak Safira, jadi setelah tadi Mbak Safira mencoba mengatakan isi hati Mbak Safira untuk menolak temannya ketika pinjam uang, apakah Mbak Safira ingin benar-benar mencobanya? Iya, saya ingin banget mencobanya. Oke, Mbak Safira harus mencobanya ya untuk supaya Mbak Safira itu tidak menjadi orang yang tidak enakan lagi, karena Mbak Safira itu harus berani mengatakan juga ketika Mbak Safira merasa hal itu seharusnya tidak terjadi kepada Mbak Safira. Oke, bagaimana perasaan Mbak Safira ketika Mbak Safira mengatakan berani untuk akan bicara ke Jujur saya deg-degan, soalnya ya, ini pertama kalinya saya mencoba untuk menolak, tapi kayak saya juga excited gitu Bu, mau bilang ke dia itu sih. Oke, saya yakin Mbak Safira pasti bisa melakukan untuk mengucapkan hal tersebut kepada temannya. Oke, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini Mbak Safira itu tidak enakan kepada temannya ketika temannya ingin meminjam. Mbak Safira tidak pernah menolaknya, dan Mbak Safira ingin mencoba untuk menolak temannya dengan cara yang baik, dengan cara supaya tidak menyakiti hati temannya, dan Mbak Safira akan mencobanya ketika teman Mbak Safira ingin pinjam uang ke Mbak Safira. Nanti ketika Mbak Safira udah mencoba bilang ke temannya, jangan lupa Mbak Safira nanti datang ke